Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa di dalam sebuah dak lantai itu ada yang namanya area kering dan area basah. Dan itu harus dibedakan untuk elevasinya sedari awal ya. Kita bisa lihat di sini ya. Tuh. Yang sebelah kanan ini adalah area kering atau lantai utama, yang sebelah kiri ini adalah area basah atau area cuci jemur. Semenjak dari pengecorannya kita tuh sudah atur atau setting ketinggian elevasinya sahabat PU. Kita sudah turunkan di 10 cm ya. Jadi ibarat kata lantai utamanya ini adalah di 3,5 meter dari lantai 1, maka untuk lantai dak cuci jemurnya ini adalah di 3,4 meter sahabat PU. Seperti itu. Jadi minus di 10 cm. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai di Cilegon, Banten. Progres yang sedang berlangsung saat ini adalah pemasangan pembesian ring bulk. Namun bahasan kita pada video kali ini spesifik terkait dengan area cuci jemur. Baik sahabat PU, jadi saya sekarang sedang berdiri di atas dak lantai 2, dimana ini adalah area dak utamanya. Kemudian yang di depan ini adalah area void untuk tangga sahabat PU. Kemudian di samping yang ini ya, ini adalah balkon samping karena kebetulan lokasi rumah ini posisinya ada di hook. Dan ini termasuk juga dak utama. Ini ada kamar, di tengahnya ada kamar mandi, paling ujung kamar lagi ya. Jadi ada 2 kamar yang mengapit 1 kamar mandi. Nah, di belakangnya yang saat ini saya sedang berdiri ini adalah area yang diperuntukkan untuk area servis. Tepatnya adalah ruang cuci jemur yang berada di dak lantai 2. Ukurannya kurang lebih ada di 1,5 meter dikali dengan 4 meter sahabat PU ya. Nah, dak lantai cuci jemur ini yang saat ini saya sedang berdiri ini terbuat dari plat dak lantai konvensional. Plat dak lantai konvensional adalah sebuah plat dak lantai yang dicetak dengan begesting triplek ya. Kemudian di atasnya terdapat 2 lapis besi diameter 8. Kemudian terdapat balok-balok struktur di sekelilingnya atau yang menyangga plat lantai tersebut ya. Kemudian dicor dengan beton side mix. Kemudian saat ini sudah kering dan kita sudah bisa membuat dak di lantai 3 bahkan ya sahabat PU. Jadi di area 1,5 kali 4 meter ini fungsinya untuk area cuci jemur. Jadi nanti pemilik rumah bisa melakukan aktivitas nyuci, kemudian menjemur pakaian, bahkan mungkin menggosok pakaian bisa dilakukan di area ini. Kita setting sekalian, berhubung ini area servis, cuci jemur di bawahnya, di atasnya pun langsung kita bikinkan area dak untuk penampungan air bersih atau tangki air. Berukuran 1,5 kali 1,5 meter, cukup luas, dan ini pun bahkan mampu untuk menampung kapasitas tangki hingga 1000 liter sahabat PU ya. Oke, jadi kalau kita hitung di bawah ini adalah dak lantai 2, di atas ini adalah dak lantai 3. Namun hanya ini saja dak lantai 3 di proyek ini, karena yang lainnya sudah sampai ke ring bulk. Kalau sudah sampai di ring bulk itu berarti di atasnya sudah berupa atap. Oke, kemudian yang menjadi pembeda ya antara dak cuci jemur ini dengan dak lantai utama, yang mana bahan pembuatnya berbeda. Dak area cuci jemur,
kemudian area kamar mandi yang ada di depan ini, kemudian dak balkon samping ini sahabat PU, itu semua pakai dak konvensional. Kenapa pakai dak konvensional? Karena namanya juga buatan manusia ya. Antisipasi kalau terjadi kebocoran nantinya, kalau dak konvensional itu lebih mudah ditemukan sumber bocornya, sehingga mudah untuk diperbaiki atau ditutup sumber kebocorannya sahabat PU. Seperti itu. Kalau dak bondek itu bisa jadi bocornya di sebelah kiri, nanti di bawah netesnya di sebelah kanan, bahkan nggak tertebak sama sekali. Nah, dari itu untuk lantai-lantai kering atau lantai utama pakainya dak bondek. Nah, area yang paling besar ini ya untuk ruang keluarga, kemudian ruang kamar-kamar ya, koridor-koridor, itu semuanya pakai bondek. Rumah ini secara bentangnya, bangunan utamanya ada di 6 meter ya, dari kiri saya ke sini 3 meter, ini tengah-tengah bangunan ya, ini kemudian ke samping lagi itu 3 meter lagi, dan di samping ada tambahan 2 meter lagi. Jadi kemarin kita tuh gelar bondek dengan panjang 6 meter sahabat PU, dari kiri ke kanan saya, dan disusun. Kemudian di bawahnya karena pakai bondek kita lebih hemat untuk perancahnya maupun begestingnya sahabat PU. Kemudian pengecoran itu juga lebih hemat karena bentuk daripada bondek yang berlekuk-lekuk ya. Kemudian proses pengecorannya pun cukup cepat karena kami juga memakai obat pengeras atau penguat beton dari bahan damdek sahabat PU. Seperti itu. Untuk material betonnya sama, baik dak konvensional maupun dak bondek kami memakai side mix dengan campuran kurang lebih 1:2:3, yang mana 1 adalah semen, 2 adalah pasir, dan 3 adalah kerikil sahabat PU. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa di dalam sebuah dak lantai itu ada yang namanya area kering dan area basah, dan itu harus dibedakan untuk elevasinya sedari awal ya. Kita bisa lihat di sini ya. Tuh. Yang sebelah kanan ini adalah area kering atau lantai utama, yang sebelah kiri ini adalah area basah atau area cuci jemur. Semenjak dari pengecorannya kita tuh sudah atur atau setting ketinggian elevasinya sahabat PU. Kita sudah turunkan di 10 cm ya. Jadi ibarat kata lantai utamanya ini adalah di 3,5 meter dari lantai 1, maka untuk lantai dak cuci jemurnya ini adalah di 3,4 meter sahabat PU. Seperti itu. Jadi minus di 10 cm. Pelihar nanti kita mau atur kemiringan lagi pada saat proses pemasangan keramik atau granit, itu nanti gampang ya. Misal 10 meter ini nanti kita ada 2 undakan, misal turun 5 cm, kemudian ada turun 5 cm lagi di area cuci jemur, itu juga kita bisa setting belakangan. Yang penting semenjak pengecoran plat dak lantai 2 itu sudah harus dipikirkan perbedaan elevasi ini, karena area basah baik itu kamar mandi, cuci jemur, dan balkon baiknya turun dari lantai utama 10 cm. Perihal nanti finishingnya mau di finish perbedaan di 5 cm itu gampang nyetingnya. Kalau kita sudah kekurangan atau tekor untuk naik turunnya elevasi lantai ini ya, nanti pada saat pemasangan keramik repot ya. Mending langsung dibikin selisih 10 cm seperti ini sahabat PU. Kemudian sudah pasti di area ini membutuhkan saluran untuk instalasi air kotor ya. Kita juga sudah menyiapkan beberapa titik untuk pembuangan floor drain sahabat PU di area dak cuci jemur ini. Titiknya ada di ujung itu sahabat PU yang ditutup sama plastik ya. Itu nanti untuk buangan air kotornya. Kemudian menarik lagi di area ini juga kami sudah melakukan pengecoran untuk dak tangki air. Ukurannya 1,5 kali 1,5 meter, dan ini dicor dengan sistem konvensional. Sistem konvensional itu perancahnya ya kurang lebih ada di jarak 50 cm-an, bambu-bambu vertikal dikaitkan dengan beberapa titik kayu kaso ya. Kita ikat pakai kawat dan juga kita tancapkan dengan paku-paku. Di atasnya langsung dirakit dengan rangka kayu-kayu kaso seperti ini dengan jarak kurang lebih di 30 cm-an. Di atasnya terdapat triplek, dan di atasnya baru pengecoran dengan ketebalan di 12 cm sahabat PU ya. Jadi nanti air dari bawah sumbernya dari sumur bor, kemudian nanti ditarik ya, ditarik ke atas, kemudian ditampung di tangki air ini, baru didistribusikan baik untuk area cuci jemur di lantai 2, area kamar mandi di lantai 2, area kamar mandi di lantai 1, dapur lantai 1, dan segala kebutuhan air bersih di lantai 1 sahabat PU. Baik,
saya pikir demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Bahasan mengenai ruang cuci jemur di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai ini. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.